Jan, dari tadi telepon kok nggak diangkat-angkat sih? Sorry mantan Pak Bos, HP saya silent, saya nggak tahu ada telepon. Semalam itu bukannya saya nggak nungguin Bu Bos, saya nungguin tapi saya disuruh pulang sama Bu Bos. Tahu sendiri kalau Bu Bos udah nyuruh saya pulang. Kayak apaan, kayak ngusir tikus. Ya mana mungkin saya tolak. Tapi saya nggak nyangka loh mantan Pak Bos kalau keadaannya jadi begini Bu Bos. Aduh kasihan banget, kenapa dia harus menderita begini terus sih? Sekarang Bu Bosnya dirawat di mana Pak Bos? Ada di sini, Jan. Hah? Oh di sini nih. Emergency room. Awat nih. Saya sentuh terasa sakit atau tidak? Sedikit tuh. Oh iya, coba. Gimana keadaan Raya, Dok? Alhamdulillah Bu, perkembangannya sudah semakin membaik dan kesehatan putri Ibu pun semakin pulih. Dan kalau keadaannya stabil seperti ini, putri Ibu akan saya izinkan untuk pulang ke rumah. Alhamdulillah. Kamu juga pasti udah gak sabar untuk pulang ke rumah kita kan, sayang? Terus Dok, tapi di kepalanya tuh gak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, nanti berangsur semakin baik. Kembali ke rumah. Apa aku masih pantas tetap tinggal di rumah Bunda? Aku bahkan gak tahu di mana rumah aku yang sebenarnya. Bos, Kamu tahu kan kenapa saya sampai kayak gini? Saya beneran sakit, Jer. Saya ingat kejadian waktu itu. Saya nggak sanggup. Bu Bos tenang dulu ya. Gak usah mikirin yang macam-macam. Seharusnya saya nggak di sini. Karena percuma saya hidup. Saya udah nggak peduli lagi sama hidup saya sekarang. Saya mau pergi aja. Udah, tenang. Ada Zura. Kamu harus bisa kontrol emosi kamu. Harusnya di depan Zura emang aku nggak boleh kayak gini. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Ini waktu yang tepat buat bikin Mas Firman makin terenyuh sama keadaan aku. Dan aku yakin Mas Firman akan nyalain Mas Harga. Kamu tuh ngapain sih nolongin aku? Harusnya kamu gak usah peduli sama aku. Udah, kamu fokus aja sama kesembuhan kamu. Tapi aku udah kehilangan semuanya. Aku tuh udah gak pantas untuk bahagia. Aku bener-bener udah gak peduli sama hidup aku. Please, Mama, don't say like that. Zura sayang sama Mama. Dan Zura gak akan tinggalin Mama. Sorry, sweetheart. Jer, saya mau bicara sama kamu. Oke. Jar, duduk Jar. Sekarang tolong ceritain ke saya. Kenapa Wilda bisa seperti itu kondisinya? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Apa dia ada masalah sama Arga? duh saya jadi ngerasa bersalah nih. Tapi ya apa daya. Apa kata Bu Bos adalah titah yang harus dilaksanakan. Oke, saya harus fokus buat jawab pertanyaan mantan Pak Bos biar semuanya lancar. Jar, tolong jawab, jangan diem aja. Dan jujur. Karena selama ini kalian, Jeremy dan juga Wilda sering memanipulasi keadaan. Jadi tolong jawab dan dengan jujur. Ngapain sih saya bohong mantan Pak Bos? Buat apa? Kan mantan Pak Bos udah lihat sendiri kondisinya Bu Bos sakit begitu. Masa iya direkayasa? Ya kan? Yang jelas malam itu Pak Bos sama Bu Bos itu ada masalah. Itu. Masalah apa, Jen? Nah itu saya kurang tahu juga persisnya. Tapi yang jelas waktu saya samperin Bu Bos di jalanan dekat rel kereta api. Karena Bu Bos tuh udah hancur baur, belur. Babak belur deh pokoknya nangis jadi-jadinya. Kayaknya shock, stres mantan Pak Bos. Emang
Wilda selama ini cerita nggak apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Semalam itu Bu Bos bilang kan, Ayo kita mati berdua, ayo. Kita mati di sini. Ayo. Kita pergi dari sini, enggak, kamu jangan gila. Padahal kamu lihat dia aja. Ayo. Ayo kita mati berdua, ayo. Kita mati di sini. Ayo. Lebih baik kita mati. Jangan sama kamu jangan kayak gini. Kamu harus janji. Jangan pernah kamu nyakitin Nabil dan anak-anakku lagi. Kalau enggak, lebih baik sekarang kita mati. Jangan. Bu Bos nggak mau kalau is dead sekarang ini. Bu Bos masih kepikiran kalau dia is dead, gimana dengan Zura? Apa yang bakal terjadi? Coba banget Pak Bos begitu, bayangin aja. Ini benar-benar keterlaluan. Iya, mantan Pak Bos mau kemana nih? Saya mau beri pelajaran terhadap Arga. Jangan, please, jangan. Nanti timbul masalah baru lagi. Jer, saya nggak peduli dan saya nggak takut. Dan dengar, saya melakukan ini bukan saya mau membela Wilda, bukan. Saya nggak ada di pihak dia. Saya melakukan ini karena Zura anak saya dan juga Wilda. Saya nggak mau Zura kenapa-napa gara-gara melihat ibunya seperti itu. Semuanya berjalan sesuai dengan skenario. Pinter banget Bu Bos. Bisa aja nebak apa yang bakal terjadi. Hai, macan. Mama cepat sembuh. Udah sedih kalau mama sakit. Suruh maafin mama ya. Mama jadi bikin Zura ikutan sedih. Mama janji nggak akan sedih lagi. Karena ada Zura yang nemenin mama. Sudah mama minta maaf ya. Mama jadi bikin Zura ikutan sedih. Zura janji akan nemenin mama di sini. Mama seneng deh kalau Zura nemenin mama di sini. Really? Of course. Zura adalah sumber kekuatan mama. Kalau ada Zura di samping mama, mama gak akan sedih lagi. Do you miss me? Every day, Ma. Semalam Zura kangen sama mama dan minta papa telepon mama. Tapi gak bisa. Akhirnya pagi papa anterin Zura ke rumah mama. Kita kaget lihat mama sakit.